Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Bait Kudus yang luar biasa. Shalom yang ada di rumah, yang beribadah secara online dan juga yang beribadah secara offline. Saya rindu bertanya, ada berapa banyak di tempat ini yang penuh dengan sukacita surga? Ada berapa banyak yang penuh dengan damai sejahtera? Boleh lambai-lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Katakan kanan kiri, aku penuh dengan sukacita, aku penuh dengan damai sejahtera, dan aku siap memuji menyembah Tuhan sore hari ini. Yang ada di rumah, boleh katakan yang ada di sebelahnya, katakan bahwa sukacita damai sejahtera selalu ada beserta kita sekalian. Saya mau undang semua Bapak Ibu jemaat, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa, yang sudah memberikan anugerah keselamatannya bagi setiap kita yang percaya. Sebab hanya di dalam namanya ada keselamatan, ada kemenangan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera. Hey! Haleluya. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Yes, tak pernah ku ragu, karena Kau bersama, setia menjaga dengan kuasa-Nya, dengan anugerah-Nya. Hey! Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya amin, kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab di dalam namanya ada satu kebenaran yang memberikan pembebasan, yang memberikan kelepasan. Yesus, kebenaran yang bebaskan, berikanku selalu kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan dengan segenap iman, ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga. Sorakan bersama. Hey! Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya pasti tersedia kemenangan. Sebab dalam namanya ada kemenangan, sebab di dalam namanya ada pengharapan. Hey! Ada kemenangan, dalam namanya berkuasa. Sekali lagi katakan, dalam namanya, dalam namanya ada kemenangan, dalam namanya berkuasa. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan, segala tantangan. Yes, tak pernah ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga. Hey! Sorakan bersama, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan. Pasti tersedia kemenangan.
jemaat Bait Kudus. Katakan, hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya. Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Yes, sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan. Katakan, hanya di dalam namanya. Yesus dia sumber di sepanjang hidupku. Pasti tersedia. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, lebih lagi katakan, hanya. Amin. Pengharapan di sepanjang hidupku. Yes, Lord. Kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya di dalam namanya. Dalam namanya ada kemenangan. Dalam namanya berkuasa. Sekali lagi nyatakan, dalam namanya. Dalam namanya. Amin. Oh, yes. Sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, boleh kasih salam kasih kanan kiri. Katakan bahwa engkau diberkati, aku pun diberkati. Silakan duduk jemaat Bait Kudus. Hanya di dalam namanya tersedia keselamatan, tersedia kemenangan, ada pengharapan kekal. Sebab apa? Sebab dialah Tuhan yang dahsyat. Sebab dialah Raja segala raja. Dia adalah pemilik segalanya. Kita boleh setuju atau tidak, tapi dialah pemilik hidup kita. Dialah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan hanya di dalam namanya, hanya di dalam kuasanya, anugerah keselamatan itu ada. Dan tugas kita meresponi setiap apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite maupun yang beribadah secara offline di rumah. Thank you Tuhan. Ini kami Yesus. Kami mau datang menghadap-Mu Tuhan. Kami tahu Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Kami bahkan tidak bisa ada berdiri sampai sore hari ini kalau semua bukan karena kasih karunia-Mu. Kalau semua bukan karena kebaikan-Mu. Kalau semua bukan karena kesetiaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Kau yang terbaik Yesus. Sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami. Ajar setiap kami Tuhan, menjadikan Engkau sebagai yang terutama, menjadikan Engkau sebagai prioritas. This is our heart, this is our love, Jesus. Yesus jamah kami, Yesus lawat kami, masuk lebih lagi dalam hati kami, jamah setiap kami, urapi dan lawat kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami bawa ke hadirat-Mu, kami bawa
kudus-Mu. Sebab kami tahu Yesus, Kau pemilik hidup kami. Ini hati kami Bapa, ini hati kami Yesus. Kami bawa menyembah-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi Yesus. Masuk lebih dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Amin. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Panggil namanya Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Nyatakan kerinduan-Mu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan karena kami kuat Tuhan, bukan karena kami mampu, tapi kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Yesus. Panggil namanya Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat wajahmu, pandang Tuhan. Katakan, Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja. Yang berdaulat. Yes Lord. Kami berserah penuh Tuhan, kami berserah penuh Yesus, sebab Engkaulah Tuhan. Engkaulah. Amin. Yes Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Nyatakan kerinduanmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan kuat gagah kami Yesus, bukan karena kami mampu Tuhan, namun karena Roh-Mu Yesus. Panggil namanya, sebut namanya Yesus. Kau yang ku pegang. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Serukan, sorakan. Engkaulah, yes, Engkaulah, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami Tuhan. Amin. Berdaulat penuh atas hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami Yesus. Lebih lagi, nyaringkan suaramu, katakan Engkaulah Tuhan.
segala raja, Engkau Allah yang berkuasa. Anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu memang memiliki hidup kami Yesus. Ku berserah, Engkaulah Tuhan. Dengan segenap hati akui otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Akui kekuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan segenap hatimu, akui Dialah sang pemilik hidup kita. Dia yang berdaulat. Sekali lagi jemaat Bait Kudus, dengan segenap hatimu nyatakan, sebab Engkaulah Tuhan. Yes Lord, Engkaulah Raja kami. Amin, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yes Lord. Kami akui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami mau ambil komitmen menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami, menjadikan Engkau sebagai pemilik hidup kami Yesus. Aku berserah penuh Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Kami berserah penuh Tuhan. Ini hidup kami Yesus. This is our life Jesus. Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, segala Raja, Juru Selamat kami. Amin. Hidupku ku berserah. Lebih lagi nyatakan, Engkaulah Tuhan. Yes Lord. Silara balaya la balara sira. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi nyatakan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sorak-sorai kemuliaan yang terdahsyat, sorak-sorai kemuliaan yang terhebat bagi Raja segala Raja, bagi Tuhan segala Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Kaulah pemilik hidup kami, Tuhan pemilik hidup kami, Juru Selamat, Juru Pemenang, tempat pengharapan, sumber kemenangan kami Yesus. Kaulah Tuhan.
Tuhan dalam hidup kami. Kaulah Raja dalam hidup kami. Ini kami menyembah-Mu, ini kami meninggikan-Mu, ini kami memuliakan-Mu, ini kami mengagungkan-Mu Yesus. Sembah Tuhan, ilalabaya lalarasini nahalabaya lalarase, hiralobona inakara lalarabaya labalasira ilalaloboya lalalala, kiralarabaya labalaya 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 lalarase, kiralarababababaya lalalalalalase, oh la ila 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 ilalase. Oh la ila 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 yahi, oh na ina mora kera mora tarase, kira na mora takala mara la rasalai, oh na ina mo le la la ba la la ba la la ba la la ba, ya la 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 ba la 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 la, kina he la 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 se. Lebih lagi bagi Tuhan. Tuhan, semua raja, segala raja, lebih lagi bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Ini penyembahan kami Yesus. Ini pujian keagungan kami bagi-Mu Tuhan. Ini kemuliaan bagi nama-Mu. Ini keagungan-Mu Tuhan. Hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Hidup kami untuk memuji-Mu Yesus. Hidup kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Hidup kami untuk mengagungkan-Mu. Hidup kami untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sila
Ini hati kami menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami memuji-Mu Tuhan. Ini hati kami menyenangkan-Mu dengan pujian kami, dengan sembah hormat kami, dengan keagungan bagi-Mu, dengan mulut kami memuji-Mu. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu menyukakan-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Sembah Yesus, sembah Tuhan yang hidup, Raja segala raja, Raja dalam hidup kami. Sembah Yesus, sembah Tuhan yang hidup. Nyaringkan suaramu sembah Dia, angkat hatimu sembah Dia. Kami mau ambil keputusan penting dalam hidup kami Tuhan, mengikut Engkau seumur hidup kami, mengiring-Mu seumur hidup kami Yesus. Kami mau ambil komitmen penting dalam hidup kami, menjadikan Engkau sebagai pemilik hidup kami Tuhan. Mengikut-Mu Yesus. Keputusan penting Tuhan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Yesus. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Amin. Aku untuk mengenal kehendak di hidupku. Tuhan mengirim-Mu Yesus. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Lebih lagi, katakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Mengikut-Mu Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Kehendak-Mu Tuhan, mengirim-Mu Yesus. Haleluya. Yes, Lord. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Jemaat Baik Kudus, ambil komitmen. Katakan di dalam hati. Mengikut Yesus itu kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Mengiring Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai sisa usia kami di dunia ini. Kami mau ambil komitmen penting Tuhan. Mengiring-Mu, mengikut-Mu Yesus, melayani-Mu, menyenangkan-Mu. Jadikanku hamba yang berkenan. Lebih lagi, katakan kerinduanmu mengikut Yesus. Yes, Lord Jesus. Hidupku mengirim-Mu. Lebih lagi, katakan engkau mau mengiring Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja di dalam hidup kami Yesus. Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja. Yes Lord, kami mau mengikut-Mu, kami mau mengiring-Mu Yesus, sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan pemilik hidup kami Yesus. Lebih lagi jemaat Baik Kudus, akuilah
sesuai Tuhan. Kami mau mengikut Engkau, sebab Engkaulah Raja kami, pemilik hidup kami. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Lebih lagi nyatakan Engkaulah Tuhan. Yes Tuhan. Engkaulah Amin Yesus. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sehingga kita mau bangkit berdiri bersama. Sekali lagi bersama-sama kita mau bangkit berdiri, bangkit dari tempat dudukmu dan katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Berdaulat, bertahta penuh atas kami Bapa. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah. Sekali lagi yang percaya, katakan, Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jemaat Tuhan, beri dia sorak-sorai yang terbaik. Jemaat Tuhan, beri Yesus kita sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Dia, Haleluya. bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ketika namamu kami tinggikan di tempat ini, bahkan di dalam hati kami, Engkau bertahta penuh dan berdaulat penuh atas setiap kami Bapa. Dan kami percaya ketika Engkau berdaulat atas kami, pemulihan terjadi atas Amin. hidup kami. Hidup baru kembali Engkau beri bagi kami Bapa. Amin. Semangat yang baru Engkau beri bagi kami Bapa. Masa depan yang cerah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Amin. Kami pegang setiap janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu sebentar. Kasih Tuhan Yesus menyertai kami. Kasih Roh Kudus menudungi kami. Memampukan kami untuk kami boleh mengerti setiap patah kata yang Kau sampaikan lewat hamba. Kasih setia Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel. Beri kemuliaan bagi Dia dan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ini shalom Bapak Ibu Saudara. Seberapa yang hadir sore ini tetap semangat di dalam Kristus yang sepakat, katakan amin. Kepada saya diberikan judul firman Tuhan, hidup yang berpusat pada Kristus. Sama persis dengan ibadah tadi pagi, kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita mau baca bersama-sama ketiga ayat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan ayat ini, katakan amin. Amin. Pada hitungan yang ketiga kita mulai, 1, 2, 3, lihatlah. Sehingga kita disebut anak-anak Allah,
dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang kedua, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyalakan dirinya, Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Yang sepakat katakan amin. Sebagai umat manusia yang notabene adalah keturunan Adam, manusia pertama yang diciptakan begitu sempurna, diciptakan menurut peta dan teladan Allah, kata Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Menurut peta, teladan dan gambar Allah bukan berarti bahwa wujud penampakan Allah di sorga, di tahta kudusnya itu sama seperti manusia. Memiliki wajah, memiliki rupa, karena seringkali pun kita juga membaca bahwa Alkitab mencatat Allah memalingkan wajahnya, Allah mengulurkan tangannya. Bukan kita memahami pengertian seperti itu secara literal. Karena Allah yang kita sembah berbeda dimensi dengan kita. Dimensi yang Allah punya jauh melebihi dimensi yang kita miliki. Sehingga dengan akal pikiran kita tidak akan mampu untuk menjangkau seperti apa toh perwujudan Allah yang adalah roh itu. Segambar sepeta teladan Allah karena manusia diciptakan begitu amat sangat mulia, kudus, suci, sehingga manusia mampu bercakap-cakap, berinteraksi secara intim dengan Bapa tanpa ada satu pemisah. Dan sebagai umat manusia keturunan Adam, engkau dan saya seharusnya menyadari bahwa kita diberikan Allah kasih karunia yang begitu besar. Kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang cintanya, yang rahmatnya tidak pernah putus-putusnya. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Namun seringkali yang terjadi, acap kali yang terjadi, engkau dan saya punya konsep yang berbeda mengenai kasih Kristus. Engkau, panjenengan dan saya punya takaran yang berbeda, punya ukuran yang berbeda, punya gelas ukur yang berbeda, timbangan, neraca tera yang berbeda untuk mengukur cinta Allah, kasih Allah. Seringkali kita memiliki hal yang berbeda, konsep yang berbeda, yang ujungnya mengakibatkan kita kecewa. Karena apa yang kita harapkan dalam hidup ini berkebalikan dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita hari-hari ini. Moto gereja kita tahun ini, hidupku penuh mujizat. Itu pergumulan kita. Itu permohonan kita, itu ekspektasi kita, itu pengharapan kita. Tapi seringkali hari-hari ini bahkan pemerintah sudah memberikan warning bahwa bulan-bulan ke depan kita akan mengalami siklus ekonomi yang begitu mengkhawatirkan. Bukan semakin membaik perekonomian semakin tidak menentu arah. Apakah itu sesuai dengan pengharapan kita? Tentu bagi sebagian orang akan kecewa ketika melihat usahanya semakin hari semakin mendekati gulung tikar. Melihat rumah tangganya tidak semakin rukun, tidak semakin baik, justru sebaliknya membuat orang menjadi kecewa karena apa? Ukurannya berbeda. Gelas ukurnya berbeda. Firman Allah berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, tidak ada satupun rancangan Allah. Rancangan yang mendatangkan celaka bagi engkau dan saya. Semua yang Allah izinkan terjadi atas hidupmu adalah semua rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Yang sepakat katakan amin. Ayub 23 ayat 10 berkata, Dia tahu jalan hidupku.
kalaupun hari ini aku digocok, aku digoncang-goncang hidupku, kata Ayub, aku akan tampil sebagai emas. Selayaknya emas murni aku akan tampil. Ayub sadar Allah yang dia punya adalah Allah yang penuh kasih. Dan Allah yang penuh kasih itu 2000 tahun yang lalu sudah menyatakan cintanya yang begitu besar. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang adalah roh. Yohanes 1 pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah yang adalah roh, Allah yang kita punya, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Di dalam diri Allah yang esa pasti ada firman. Di dalam diri Allah yang esa pasti ada Roh Kudus. Bisa dimengerti? Dan di dalam diri Allah yang esa yang memiliki firman itu, dia utus sang firman. Pribadi sang firman diutus untuk nuzul menjadi manusia. Turun ke atas muka bumi ini, Yohanes 1:14 berkata, menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, kata Filipi 2:6 ayat 6-8. Mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia bernama Yesus, untuk kemudian mati di atas kayu salib. Itu cinta Allah yang begitu besar. Tidak sampai di situ tok. Tidak berhenti sampai di titik itu saja. Yesus menebus engkau dan saya dari dosa. Lebih daripada itu, Yohanes 1:12 berkata, kita baca bersama ayat ini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak saja kita ditebus dari setiap kesalahan, pelanggaran dosa kita. Akibat dosa, manusia harus terpisah jarak yang begitu amat sangat tinggi, begitu amat sangat dalam, sehingga manusia tidak bisa menjangkau hadirat Allah dengan pikiran, dengan kemampuan, dengan budi pekerti, dengan amal soleh, dengan kebaikan yang dia punya, perbuatan yang baik dia punya. Manusia tidak bisa menjangkau hadirat Tuhan. Karena apa? Dosa sudah memutus hubungan interaksi, relationship antara manusia dengan Allah. Dan Yesus sudah menyatukan lagi, menyambung lagi. Dinyatakan ketika tirai bait Allah itu terbelah. Saat itulah hubungan antara kita manusia dengan Bapa kembali terjalin. Kita enggak perlu lagi butuh seorang imam besar untuk menaikkan doa permohonan kita setiap bulan, setiap tahun. Setiap waktu kita bisa bercengkrama intim dengan Bapa di sorga lewat setiap doa kita. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak perlu menyembelih kambing, domba, lembu, sapi bagi yang punya duit. Kalau bagi yang mungkin kantongnya cekak, hanya perlu burung merpati atau tekukur untuk sebagai penghapus dosa kita. Kematian Yesus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya menebus dosa kita. Yang sepakat katakan amin. Dan seringkali hal ini disalahpahami, disalah mengerti oleh saudara-saudara kita di luar sana. Penak menjadi orang Kristen. Hidupnya sudah ditebus, dosanya sudah ditebus. Berbuat semau gue, berbuat busuk pun tetap masuk surga, kata mereka. Saya bertanya, surganya siapa? Yang isinya orang-orang berdosa. Filipi 2:12 berkata, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Engkau yang sudah diselamatkan Tuhan,
harus mengerjakan keselamatan itu tiap hari dengan takut dan gentar. Bahkan hidupmu diadopsi oleh Tuhan. Diangkat sebagai anak dengan satu konsekuensi. Engkau dan saya akan mewarisi tahta kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Lebih gampang seseorang mengadopsi seekor kucing daripada seseorang atau sepasang suami istri mengangkat anak, mengadopsi anak. Lebih mudah manusia mengadopsi hewan peliharaan dibanding seorang tua, sepasang suami istri menentukan siapa calon menantu yang tepat bagi anak gadisnya. Karena apa? Menantu satu saat nanti juga akan menjadi anak. Lebih sulit. Makanya orang Jawa, ini saya sering gojek sama Pak Andri, Pak Lurah Pasar Kadipolo. Falsafah Jawa itu mengenal apa yang disebut 3B. Untuk menentukan, menakar, menyeleksi calon menantu. Mungkin kita berkata, enggak relevan lagi bro. Kita kan orang Kristen harus Alkitabiah, apa itu bibit bobot bebet itu apa? Saya mau tanya kepada panjenengan, ketika anak-anakmu bergaul, punya pacar, punya kekasih, bukan dengan keyakinan yang sama dengan kita, hidup kerohaniannya buruk, apakah engkau tega melepas anakmu? Halo? Gak jelas. Orang Jawa bilang harus genah bibitnya, silsilahnya harus genah, harus ceta wela-wela bahasa kromo inggilipun. Harus terang benderang, siapa toh? Bapak ibu moyangnya itu siapa harus genah. Bobotnya, bobot bukan bicara tentang materi, rohaninya, kepribadiannya, isi kepalanya, pendidikannya itu genah apa tidak, punya bobot, punya value atau tidak. Itu yang jadi pertimbangan orang tua untuk mengambil calon menantu. Betul demikian? Yang ketiga bebet. Sosial ekonominya juga harus jelas. Sudah mapan belum? Punya kerjaan tetap atau belum? Atau cuman lontang-lantung saja? Males sak kepenake dhewe, itu yang dipertimbangkan oleh orang tua. Harus cocok, harus bisa memenuhi kriteria bibit, bobot, dan bebet. Kalau pendidikan olahraga, kesehatan jasmani mengenal apa yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Sudah cukup, kita makan nasi, sayur-sayuran, buah, itu sudah cukup sebetulnya. Tapi dikatakan kurang sempurna, kurang susu, enggak sempurna, cukup sehat tapi enggak sempurna. 3B cukup, bibit bobot itu, bebet itu cukup untuk menakar calon menantu, tapi kurang 1. B-nya kurang 1, apa itu? BI checking. You know BI checking? Kelihatannya naik mobil tiap malam minggu ngapel, usahanya wow, penampilannya perlente, penampilannya borju, stylish. Begitu dicek di OJK, dicek BI checkingnya, macet. Punya kredit, di mana-mana kredit. Sepeda ontel kredit, sepeda motor kredit, mobil kredit, rumah kredit, bahkan isi perabotan rumah kredit, lemari kredit, kulkas kredit, TV kredit, kipas angin kredit, isi dapur pun sampai ulek-ulek, mundu, cobek, sotel pun kredit. Macet. Kelihatannya wow. Gegara gaya hidup.
Pertanyaannya apakah kita nggak boleh kredit toh bro? Boleh. Saya termasuk orang yang mendukung kredit. Karena kredit itu juga membantu kita. Perbankan memberikan fasilitas untuk kita menumbuh kembangkan usaha kita. Saya setuju banget. Asal kredit yang produktif, bukan kredit yang konsumtif. Bisa dibedakan ya? Kredit untuk membesarkan usahamu dengan manajerial yang baik, yang tidak dicampur adukkan dengan kebutuhan kampung tengah, plus kesenangan, hasrat, style, kehidupan, gaya hidup, maka kreditmu akan aman. Tapi ketika kreditmu campur dengan kesenanganmu, usaha belum mapan, sudah mulai kelihatan naik, bangun rumah, rumahnya digedein, beli mobil kredit. Banyak teman saya punya teman usaha, yang usahanya berkembang luar biasa gegara kredit. Tapi lebih banyak yang nyungsep, yang hancur berantakan gegara tidak bisa mengelola kredit dengan baik. Di kantong penjenengan mungkin ada sekeping, 2 keping, namanya kartu kredit. Saya banyak ditawarin kartu kredit. Saya sampai hari ini cuma bisa berkata matur sembah nuwun buat penawarannya. Setan di kartu kredit itu gede-gede, godaannya begitu menyeramkan hati. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, kartu kredit itu bermanfaat luar biasa. Bunganya begitu minim, bunganya ringan banget. Kalau kita bisa ngatur manajerial keuangan kita. Tapi kalau modelnya seperti ini loh, yang di depan penjenengan ini loh, yang suka gampang yang kadang-kadang masih kepencut, kepingin menikmati hasil usaha untuk seneng-seneng, jangan pernah sekali-kali engkau daftarin dirimu pegang kartu kredit. Kata nenek itu berbahaya. Banyak orang yang tercekik ulat lehernya gara-gara kartu kredit. Uang itu hamba yang baik. Tapi uang adalah Tuhan yang jahat. Dia bisa membunuh hidupmu. Barang yang sama, benda yang sama yang namanya uang. Bisa engkau manfaatkan sedemikian rupa. Derajat hidupmu akan semakin luar biasa gegara uang, tetapi gegara uang pun hidupmu bisa nyungsep sedalam-dalamnya. Hati-hati, hati-hati. Sekedar intermezzo 3B plus 4B, BI checking. Hati-hati dengan gaya hidupmu. Pertanyaan kembali ke dalam hidup yang berpusat pada Kristus. Kapan engkau dan saya ini diadopsi, diangkat oleh Allah menjadi anak? Bukan saat hidup rohanimu berprestasi. Bukan saat hidupmu benar. Bukan saat hidup kita sudah bertobat, hidup lurus di dalam track relnya Tuhan. Bukan. Roma 5:8 berkata, kasih Kristus itu dinyatakan ketika kita, engkau dan saya masih hidup di dalam dosa. Sekali lagi, cintanya begitu luar biasa atas hidupmu dan saya. Milih kucing saja, kucing yang terbaik toh, untuk jadi peliharaan kita. Tuhan gak lihat baik buruknya kita. Gak lihat casingmu, casingku, hidup masa lampaumu dan saya. Dia ulurkan tangannya bagi hidupmu dan saya. Jadilah anak-anakku. Percaya dan lakukan kehendak Bapa. Percaya dan kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita akan mewarisi tahta kerajaan surga yang sepakat katakan amin. Pertanyaannya sore hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan? Cintanya begitu besar bagi engkau dan saya. Bagaimana kita membalasnya?
Ada 3 poin yang kita mau belajar pada malam hari ini. Yang pertama adalah mengasihi, mencintai Kristus. Cinta atau jatuh cinta adalah sebuah kata yang unik. Saya percaya semua di tempat ini pasti mengalami apa yang namanya jatuh cinta. Jatuh cinta itu sejuta rasanya. Seorang Odi Agam berkata, surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba. Engkau yang berusia sekitar 40 tahun ke atas pasti kenal lagu ini. Orang yang jatuh cinta itu kelakuannya unik. Kadang enggak doyan makan. Gegara apa? Nunggu surat cinta kapan datangnya. Yang seusia saya tentu mengalami apa yang namanya surat-suratan. Bu Joko Sabtono mengalami surat-suratan, Bu? Oh, mboten. Anak-anak sekarang apa itu surat cinta basi? Video call. Saya sempat terpisah 3 bulan, terpisah jarak dan waktu dengan istri saya. 3 bulan di Brunei. Aduh, nunggu yang namanya selembar surat cinta dari Brunei melayang ke Indonesia, lama sekali. Sehari itu berasa lebih dari 24 jam saking lamanya. Orang jatuh cinta tuh gombalnya setengah mati, saudaraku. Ketika sepucuk surat cinta datang, kemana-mana dibawa. Karena setiap hari saya harus ke Jogja, pekerjaan saya di Jogja, saya bawa itu. Kemana saya pergi, waktu luang saya baca. Makan saya baca, bahkan maaf nongki di WC aja saya baca. Kebangetan. Padahal isinya ya cuma itu aja. Sampai surat cinta itu kumel, sekumel wajah saya sekarang. Saya gembol di pantat belakang. Jadi kumel, gara-gara apa? Tiap hari dibaca. Ini surat cintanya Tuhan bagimu dan saya. Sudahkah? Pertanyaannya, sudahkah? Sudahkah setiap hari ada kerinduan untuk kita baca surat cintanya Tuhan kita? Enggak pernah bosan saya ajak jemaat di tempat ini, ayo gemar baca firman. Bagaimana engkau dan saya bisa kuat, bisa menyatakan cinta kepada Bapa, kalau surat cinta yang datang cuma diletakkan di atas meja, enggak pernah dibuka sama sekali. Itu bukan cinta. Yang namanya cinta akan mengusahakan, mengupayakan sekuat tenaga, sekuat kemampuan demi orang yang dicintai. Yang mengerti katakan yes. Orang yang jatuh cinta pengennya tiap hari ketemu. Runtang sama runtung tiap hari ketemu aja masih kurang. Kepengen depel kayak perangko. Saya paling sebel kalau, maaf ini gojek aja, saya paling sebel kalau kira-kira jam 10 dari luar rumah sudah di, saya paling sebel. Pas ngapel istri saya waktu itu, ada yang dehem-dehem di luar pintu rumah itu saya paling sebel. Ngusir alus. Lendang mulih wis jam 10 wengi. Pekewoh sama saya karena apa? Saya datang dari Jogja kadang-kadang jam 7 malam. Saya ngapel enggak seperti lumrahnya orang pacaran. Saya datang ke rumah sekitar jam 8:30, 9 itu kadang-kadang paling gasik. Baru muter-muter ngobrol ngalor ngidul sebentar kok rasanya kok sudah suruh balik lagi. Sudahkah engkau ngobrol setiap hari dengan cintamu, dengan pujaan hatimu, doamu, persekutuanmu? Kalau hari-hari ini engkau merasa aduh sudah Sabtu lagi, besok Minggu, ke gereja lagi, ketemu Pak Willy yang sekarang sudah mulai gemuk, mulai gendut lagi, ketemu Bu Willy, aduh gak pernah berubah wajahnya ya gitu aja. Bosen.
Bayar perpuluhan, mengembalikan perpuluhan. 2 jam di gereja. Kalau tanda-tanda seperti itu sudah mulai menggerogoti hatimu, hati-hati. Engkau sudah kehilangan cintamu kepada dia. Tapi ketika kerinduan hatimu, kapan minggu lagi? Kapan waktuku doa lagi? Orang yang jatuh cinta akan sering saling memuji. Betul demikian ya? Wujud rupa ya seperti ini pun dipuji ganteng. Saya cuma mikir istri saya itu apa enggak apa ya, entah plus berapa atau minus berapa kurang tahu. Tapi itulah namanya cinta. Itulah namanya cinta. Demikian juga malaikat di surga. Gambaran surga kita nanti itu penuh dengan pujian, kemuliaan yang begitu luar biasa. Wahyu pasal yang keempat ayat ke-8, Bu Wiwit akan bacakan bagi kita. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kita santai malam hari ini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Saban hari malaikat di surga memuji Tuhan. Itulah gambaran surga kita nanti ketika engkau dan saya berjumpa dengan kekasih pujaan kita, anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan. Setiap waktu kita hanya pekerjaan kita di surga, hanya memuji, menyembah Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku, kata Daud, memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali sehari. Orang-orang Israel sampai hari ini, sholatnya mereka, sembayangnya mereka 7 kali sehari. Ketemu dengan Elohim, ketemu dengan Adonai, ketemu dengan Yod-Heh-Vav-Heh. Karena apa? Cinta. Sudahkah engkau memiliki hati yang penuh cinta untuk kita balas kasih Tuhan? Cinta Tuhan yang begitu besar. Yang kedua, yang pertama tadi mencintai, mengasihi Kristus. Yang kedua, menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian. Ayat yang kedua dan ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Perhatikan kata-kata akan tetapi, ayat yang kedua. Kita tahu bahwa, ayat yang kedua saya bacakan utuh, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Sekarang, now, engkau dan saya sudah menjadi anak-anak Allah, yang sepakat katakan amin. Tetapi engkau dan saya enggak ngerti apa yang akan terjadi kelak. Artinya apa? Statusmu. Status panjenengan dan saya sebagai anak-anak Allah belum ketahuan nantinya itu seperti apa. Bisa hilangkah? Bisa. Keselamatan yang Tuhan beri atas hidupmu dan saya, yang gratis Tuhan beri, apakah bisa hilang? Bisa. Ketika engkau dan saya masih suka iseng, jawil-jawil dosa.
Ketika engkau dan saya masih suka iseng bergumul dengan dosa, kembali pada hidup kita yang lama, engkau dan saya membuang secara percuma kasih Tuhan, membuang secara percuma statusmu sebagai anak-anak Allah. Kembali engkau menjadi anak-anak gelap. Karena itu tujuan kita, seperti 1 Yohanes 3 katakan, tujuan kita ini jelas. Tujuannya apa? Tujuannya sama seperti Yesus. Yesus yang adalah suci. Mungkin kau bertanya, bro, apa enggak terlalu tinggi hidup suci? Seorang misionaris hebat bernama John Calvin yang menelurkan paham Calvinis berkata, suci, kudus itu bukan seperti malaikat yang mungkin enggak ngambah tanah, enggak mijak tanah. Karena saking sucinya mboten. Semua masih mijak tanah semua kan? Tapi suci itu adalah memiliki kepekaan yang begitu tinggi, memiliki sensitivitas yang begitu tinggi terhadap sekecil apapun dosa. Itulah suci. Jadi yang sensitif itu bukan hanya emak-emak saja yang baru dapat, tapi sensitif itu harus penjenengan dan saya miliki ketika kita berhadapan dengan dosa sekecil apapun. Itu yang namanya hidup suci. Tapi seringkali kita tahu itu dosa. Tabrak. Itu tahu itu dosa, itu pelanggaran. Ketika engkau tahu sekecil apapun itu dosa dan engkau meninggalkannya, engkau sedang belajar untuk hidup kudus, hidup suci. Yang mengerti katakan amin. Dan tujuan kita, goal kita jelas. Kristus yang adalah suci. Patron kita tak jelas, patron kita terang benderang namanya Yesus. Baju yang panjenengan pakai enggak akan enak dipakai, enggak akan pas, enggak akan enak dilihat ketika baju ini dibuat, dijahit tanpa patron, tanpa model, asal potong, asal nyambung, asal kelihatan baju. Enggak, baju ini punya patron, punya model, makanya enak dipakai sesuai ukuran kita. Demikian juga hidup kita harus punya patron yang jelas. Patronnya siapa? Kristus. Nah, untuk bisa menjadi seperti Kristus itu setidaknya dibutuhkan 7 hal. 7 karakter, kata Kolose pasal yang ketiga ayat 12 dan ke-14. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kolose pasal yang ketiga, Mbak Wiwit akan bacakan bagi kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 12. Ayat 12 hingga 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, amin. Mumpung orangnya enggak ada malam ini, saya mau ngerasani. Seorang jemaat namanya Benyamin Harjono. Badannya kekar, dadanya bidang, ototnya sterk. Dia gemar dolan ke fitness, angkat junjung barbel. Enggak mungkin hanya sebulan 2 bulan ototnya mengembang seperti itu. Enggak mungkin hanya setahun 2 tahun otot-otot lengannya, kakinya begitu kuat. Butuh kontinuitas, terus menerus, seban hari, setiap hari, dilatih, step by step. Sampai terbentuk massa otot yang begitu hebat. Saya pernah satu waktu kepingin
mengembalikan otot-otot tubuh saya yang sudah lama males, saya bawa ke fitness center. Seminggu saya rasa cukuplah, seminggu buat saya mulai angkat junjung. Mulai saya mainin dumbbell, mainin barbell. Ketika saya sudah main treadmill beberapa waktu, saya naik, saya mulai ambil dumbbell. Seharusnya ketika kita mulai belajar, step paling ringan, paling rendah, itu yang harus kita lakukan. Saya ambil dumbbell yang cukup berat, saya mulai angkat, mulai terasa berat di lengan saya, di bicep saya mulai terasa berat. Kaki juga saya kasih beban yang cukup berat. Hari itu kurang lebih cuman sekitar 1/4 jam saya melatih otot-otot saya. Saya pulang, mandi, masuk ke toko tempat saya kerja, ngobrol dengan teman saya, duduk santai, mau bangun. Kayak simbah-simbah tuwek saudaraku. Otot saya kejang, otot saya kaku. Karena saya pengen lompat, pengen instan. Saya enggak mau melatih diri saya secara pelan, step by step, sedikit demi sedikit. Maunya instan jadi seperti Mas Jono. Demikian juga dengan rohani kita. Sedikit demi sedikit harus kita latih. Harus kita latih, harus kita latih. Kita treatment setiap hari. 7 karakter yang sudah Mbak Wibi tadi bacakan bagi kita. Biar menjadi kepunyaan kita. Biar menjadi milik kita. Supaya kelak ketika kita dipanggil tutup mata untuk selama-lamanya. Allah menjumpai hidup kita benar di hadapannya. Karakter yang pertama. Step yang pertama. Cara yang pertama bernama belas kasihan. Belas kasihan atau peduli pada sesama. Kata ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang punya duit banyak, berkecukupan. Tapi peduli kepada sesama berlaku bagi semua, setiap yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Mungkin kau berkata, aku masih kekurangan bro, aku masih kekurangan om, masih kekurangan dek, kok disuruh peduli. Yang peduli padaku siapa? Belajar. Firman Tuhan malam hari ini sedikit demi sedikit kita belajar. Beri kepada sesamamu mungkin gak banyak. Cuman bajumu yang sudah sesek mungkin karena engkau terlalu gendut hari ini. Sudah gak layak engkau pakai karena sudah pating pecotot sana sini. Baju yang masih pantas pakai, cuci bersih, berikan kepada tetanggamu. Sepiring, 2 piring nasi putih anget, engkau berikan bagi tetanggamu yang mungkin hari ini gak bisa makan. Ingat janda Sarfat, dia bukan orang yang kaya, dia bukan orang yang berada, dia bukan orang yang berkecukupan. Bahkan di tangannya hanya ada segenggam gandum dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia gak ngerti besok mau makan apa, lusa mau makan apa, lusanya lusa lagi mau makan apa, dia gak ngerti. Karena hanya tinggal segenggam. Alangkah miskinnya orang perempuan ini, janda Sarfat ini, tetapi dia punya hati yang peduli. Hati yang memberi. Ketika hati yang memberi itu dilihat oleh penguasa surga. Sampai masa pagebluk di Samaria, wanita ini tetap berkecukupan. Peduli, miliki hati yang penuh belas kasihan. Yang kedua, kemurahan hati. Memberi dengan kerelaan hati bukan dengan terpaksa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerendahan hati. Ini satu kata yang begitu amat sulit yang sudah dicontohkan oleh Bapa Surgawi ketika dia mengambil rupa seorang hamba. Mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia, lahir di kandang domba. Satu tempat yang gak layak untuk seorang raja di atas segala raja turun menginjakkan kakinya di bumi. Tapi itu Yesus lakukan, Yesus perbuat.
mumpung mendekati Natal, saya mau sedikit singgung kisah Yesus lahir di kandang domba. Ada dua hal yang sering dipolemikkan. Apakah betul toh Yesus lahir tanggal 25 Desember? Bukan hanya pada orang-orang di luar yang gak percaya kepada Kristus, tapi orang-orang Kristen pun masih berpolemik, gak mungkin Yesus lahir 25 Desember. Loh kok gak mungkin? Desember itu musim salju. Mana ada gembala mengembalakan kambing dombanya di tengah salju yang turun. Mana ada rumput bisa dimakan. Patokan saya kok cuman Alkitab. Orang mau ngomong apa terserah. Alkitab berkata Desember tanggal 25 Yesus lahir. Salju turun itu kan pola pikirnya bule. Pola pikirnya orang barat. Kalau Anda lihat di letak geografisnya Bethlehem, itu beda dengan Texas, enggak jauh beda dengan Texas. Beda dengan Texas. Berbeda dengan Paris, berbeda dengan London. Hanya sedikit, maaf saya salah bicara, sedikit di atas Texas. Bisa satu waktu turun salju, ya. Tapi firman Allah yang sudah menubuatkan ratusan tahun yang lalu. Mika pasal 2 ayat ke-8 berkata, akan turun seorang juru selamat di kota kecil bernama Bethlehem, di Migdal Eder. Kalau sudah dinubuatkan, apapun musimnya, nubuatan itu pasti akan terjadi, yang sepakat katakan amin. Dan padang belantara yang dimaksud bukan padang belantara seperti bayangan kita. Melihat bintang, orang Majus lihat bintang. Loh siapa yang ngomong Majus ketemu dengan para gembala di kandang domba itu kata siapa? Halo, itu kata siapa? Orang Majus gak pernah ketemu dengan para gembala di kandang domba, gak pernah ketemu. Yang ngomong Majus ketemu dengan para gembala di kandang domba adalah kata guru sekolah minggu. Yang bikin tablo Natal untuk menyingkat waktu. Orang Majus itu ketemu Yesus, Yesus sudah menjadi seorang bayi, seorang kanak-kanak. Anda bisa baca nanti di dalam Injil Matius atau Markus, saya lupa. Rentang waktunya itu jauh. Bintang yang dilihat itu adalah bintang yang dilihat oleh orang Majus, bukan oleh para gembala. Para gembala mengembalakan kambing domba itu bukan di padang belantara, padang luas itu bukan. Padang belantara itu di Migdal Eder, itu satu bangunan yang ada di padang belantara Efrata. Namanya Migdal Eder. Migdal Eder itu satu tempat mengumpulkan kambing domba, wedus-wedus pilihan itu dikumpulin oleh para imam-imam yang setiap hari harus disembelih. Nah, pas kelahiran Yesus itu, para gembala ada di tempat itu. Tiap hari, mau musim hujan, musim kemarau, orang Yahudi pasti potong kambing domba. Harus potong kambing domba, saban hari, pagi, petang. Dan kambing domba yang di Migdal Eder itulah yang digembalakan para gembala. Jadi jangan salah paham. Memahami Alkitab jangan dengan pola pikir hari ini, tapi pahami Alkitab kita juga dengan budaya jadul. Alkitab ini berbicara tentang 2000 tahun yang lalu. Jangan engkau samakan kandang domba seperti yang ada di Kartosuro atau yang ada di Manang. Gak akan ketemu, gak nyambung. Kandang domba bagi kita adalah seperti gubuk. Ada kambing dombanya, ada palungannya. Palungan itu apa toh? Tempat makan wedus. Seperti kotak sabun. Itu kata guru sekolah minggu. Salah. Kandang domba itu goa. Kandang domba 2000 tahun yang lalu itu bukan seperti bayangan kita, seperti tablo-tablo di Natal itu bukan, itu salah, itu keliru. Kandang domba itu seperti goa, bentuknya goa. Mereka masuk di goa itu. Yesus ada di situ, di dalam palungan. Palungan itu bukan kayu yang dibentuk seperti kotak sabun itu, bukan. Origen yang hidup di awal abad-abad kedua Masehi mencatat, palungan itu seperti tembok yang dipahat.
cekungan untuk diletakkan makanan ternak. Loh bro, asal ngomong boten. Di Bethlehem, saksinya Bu Willy. Sebuah gereja Basilika Nativity, gereja kelahiran. Itulah bukti arkeologi. Yesus pernah lahir di kandang domba yang berwujud sebuah goa. Jadi ketika orang berkata enggak mungkin, Yesus lahir 25 Desember, siapa bilang? Suka-suka Tuhan mau turun kapan? Betul? Gerejanya masih ada sampai hari ini. Bukti arkeologinya masih ada. Yesus lahir di kandang domba. Lalu yang ngomong Yesus lahir di bawah pohon kurma di musim masak pohon kurma itu siapa? Itu wahyunya siapa? Saya hanya bisa berkata embuh. Itu urusan mereka yang punya kitab. Kitab yang turun 1400 tahun yang lalu berkata, Yesus lahir di bawah pohon kurma di musim masak buah kurma. Tapi ketika saya tanya, bukti arkeologinya mana? Adakah bukti arkeologi gereja dibangun di atas pohon kurma? Boten wonten. Karena pohon kurma gak bisa berbunga dan berbuah di ketinggian 765 meter di atas permukaan laut. Itulah letak Bethlehem. Gak akan bisa berbunga dan berbuah. Gak percaya? Google aja jawabnya. Jadi ketika orang berkata di Bethlehem Yesus lahir di bawah pohon kurma, maaf, itu bukan firman Tuhan. Saya lanjut yang lain. Nanti kena edit nanti. Yang kelima, kesabaran. Inilah handicap yang seringkali masih saya miliki. Gak sabar. Mulut ini masih suka sering bereaksi lebih cepat dari otak saya. Tangan ini memencet klakson lebih cepat daripada pikiran saya. Itulah handicap saya. Kekurangan yang masih hari ini masih harus saya pergumulkan. Sabar, sabar, harus sabar. Sekalipun hari ini Pak Sabar masih umroh, tapi kita tetap harus menunggu sabar. Miliki kesabaran dalam hatimu. Menghadapi istrimu yang mungkin kayak radio bodol. Ih, ada yang ketawa. Suami-suami harus tetap sabar. Amin suami-suami. Yang mengaminkan berarti istrinya juga. Sabar, sabar, sabar. Gak mudah, tapi itu resepnya. Itu harus panjenengan dan saya lakukan. Yang keenam, mengampuni. Sekali lagi, semua yang saya paparkan ini gampang ngomong, gampang dikatakan, gampang diperkatakan, tapi sulit untuk menjalaninya. Saya kenal dengan seorang bapak yang punya masa lalu yang cukup kelam. Gara-gara duit, persaudaraannya hancur berkeping-keping. Dia masuk ke dalam penjara, gara-gara uang. Dendam kesumat, dia turunkan kepada anak-anaknya. Ini orang kaya di satu tempat, di satu kota. Gak perlu saya sebut kotanya mana. Ketika waktu berjalan terus, anak-anak mulai bertambah dewasa. Mulai siap-siap untuk berumah tangga. Bapak ini seringkali berkata, aku sudah mengampuni. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri, Bapak ini pernah maju ke depan sebuah gereja ketika altar call. Mengangkat tangan, siapa yang mau mengampuni, Bapak ini angkat tangan. Wis. Tapi hari-hari seringkali bercerita, dia cerita ke saya, gimana toh om ini, masih sering ngimpi yang disonono. Masih sering ngimpi yang bikin kalau sudah namanya mengampuni itu ya mengampuni rampung selesai. Gak diinget-inget lagi. Kalau masih ke bawah dalam mimpi artinya apa? Masih ada di dalam bawah sadar kita ini loh. Masih kita simpen di dalam hati ini loh. Mengampuni itu enggak gampang. Apalagi mengampuni pasangan kita yang setiap hari maaf kita cucikan celana dalamnya.
Kita cucikan kaos dalamnya. Tapi hari-hari ini meninggalkan kita. Hari-hari ini berpaling ke wanita pilihan lain. Mengampuni. Gak gampang. Tapi itu harus. Maaf, sedikit kesaksian menyita waktu penjenengan. Beberapa tahun yang lalu, ini kesaksian pernah saya saksikan. Saya mengalami problem keuangan yang cukup rumit. Untuk bayar mobil di bengkel 1,5 juta kurang lebih, gak mampu. Hal itu mengingatkan saya, aku masih punya cadangan devisa. Pada orang itu. Yang senyum-senyum juga mengalami hal yang sama. Tapi ketika kita mengukurkan uang meminjamkannya enak. Ketika kita mau menarik, kita mau menagih hutang, disauri apa? Ngamuk. Disauri apa? Kata-kata pedes. Aku ya juga susah, pret. Akeh tunggale seperti itu. Itu terjadi pada saya. Bertahun-tahun hutang itu ada. Bertahun-tahun dan firman Allah berkata ampuni. Ya aku mau mengampuni. Kalau tiap hari saya berdoa, sujud, mengampuni, sebut satu-satu nama itu. Sontak nama itu muncul di depan saya. Saya sudah mengampuni. Satu saat ketika saya sedang setir mobil, ada suara hati di dalam hati saya. Saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan hati saya berkata, saya ngomong sendiri, jawab sendiri. Langkah kakiku ini kok begitu berat ya Tuhan. Mau berlari aja sulit, mau jalan aja sulit apalagi mau berlari. Suara dalam hati saya berkata, karena bebanmu itu begitu berat. Bapak, Ibu, Saudara, beban hidup itu bukan kebutuhan hidupmu hari-hari ini yang sulit engkau penuhi. Bukan saja rekening listrikmu yang terus setiap bulan naik, yang gak sempat engkau bayar setiap bulannya. Nunggak terus. Rumah kontrakan yang belum sempat engkau bayar secara rutin tiap bulannya, itu bukan hanya itu beban hidupmu. Tapi beban hidupmu dan saya adalah masa lalu kita. Bayangan hidup kita di masa lalu itu juga bebanmu dan bebanku yang memberatkan langkah kaki kita. Yang mengerti katakan amin. Ini loh yang masih utang-utang ini loh Tuhan. Tuhan cuma ngomong dalam hati saya, lepaskan bebanmu. Taruh bebanmu maka engkau akan bisa jalan, bahkan engkau akan bisa lari ketika tubuhmu berasa ringan. Logis kan apa yang katakan Tuhan? Bisa diterima nalar toh? Kalau tenggok yang kita bawa begitu berat, kita mau lari aja sulit. Tapi kalau kita taruh tenggok itu yang berisi beban berat itu, kita taruh beban kita ringan, kita pun akan berjalan dengan entengnya. Bisa diterima dengan akal sehat kan apa yang dikatakan Roh Kudus? Oke Tuhan, aku mau coba. Gak cuman berdoa, mendoakan, mengampuni, tapi ambil sikap. Ketika Tuhan berkati lewat burung gagak, sekian rupiah, saya ambil sikap. Ini untuk bayar utangnya si A, ini untuk nyicil utangnya si A, ini untuk mengangsur utangnya si B. Sampai pada waktunya, sampai akhirnya. Pikiran saya begitu enteng. Puji Tuhan, saya sudah bisa berjalan dengan ringan kembali. Saya taruh beban saya. Mengampuni bukan hanya sebatas doa kita. Butuh sikap hati dan tindakan. Ibarat gelas yang sudah retak. Bagaimana caranya supaya gelas retak ini rumah tangga kita masih bisa tetap utuh. Jangan kemudian kita tambah pukulkan gelas itu, kita bikin semakin pecah. Kita masih ada liang api untuk membakar gelas ini. Didaur ulang lagi, dipulihkan dengan kuasa darah Yesus, dengan api Roh Kudus akan mengubah hidupmu. Saya ingat di tempat ini seorang mbak-mbak yang saya kenal dengan baik.
menjumpai suaminya selingkuh itu bukan di klub malam, bukan ketika boncengan naik motor, bukan ketika naik mobil shopping di pusat perbelanjaan, mboten. Menjumpai suaminya selingkuh di kamar, di petiduran mereka berdua, di rumahnya sendiri. Sakit. Harusnya dia yang marah. Justru datang ke tempat ini dengan muka yang lebam. Kayak panda itu loh, matanya hitam-hitam. Digaploki suaminya. Tapi sampai hari ini, saya heran wanita ini begitu amat sangat tangguh. Mbak Wonder Woman, Bakoh, sampai hari ini dia masih setia mendampingi suaminya. Sampai hari ini dia masih setia, sampai satu saat saya ketemu masih hei berdua, dada-dada kepada saya berdua, padahal dulu saya cuma batin. Puji Tuhan, kupingmu gak hilang, matamu gak hilang satu, dipukuli suamimu, puji Tuhan. Seperti itulah yang harus kita punya, mengampuni. Gak gampang, gak gampang. Yesus yang pencipta itu sendiri, di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka gak ngerti apa yang mereka berbuat. Bukan hanya manis di bibir, butuh kita lakukan. Yang terakhir, kasih. Ketika seluruh Alkitab ini kita peres, kita saring, ketemunya hanya satu kata, kasih. Intisari mulai kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, Alkitab ini hanya ketemu satu kata, kasih. Kasih dan kasih. Gak gampang kita melakukan 7 hal itu, gak gampang. Gak mudah, ya gak mudah. Tapi harus kita belajar, harus kita lakukan. Supaya apa? Kelak ketika mata kita terpejam untuk selama-lamanya, dia menjumpai hidup kita benar di hadapan hadiratnya. Yang sepakat katakan amin. Yang terakhir, membagikan kasih Kristus. Saya undang petugas mimbar, waktu sudah berjalan begitu cepat. Membagikan kasih. Panjenengan dan saya ini adalah ibarat sebuah buku Injil yang bukan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi engkau dan saya adalah Injil yang ditulis sendiri oleh Kristus. Engkau dan saya adalah Injil-Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapapun. Tetanggamu kanan kiri, suami istrimu, saudaramu di luar yang belum kenal Kristus, membaca hidupmu. Melihat Kristus itu lewat hidup kita. Sudahkah hidupmu dan hidupku membagikan kasih Tuhan, kasih Kristus lewat hidupmu? Hidup yang penuh belas kasihan, hidup yang penuh kemurahan hati, hidup yang penuh kerendahan hati, penuh kelemah lembutan, penuh kesabaran, penuh pengampunan, penuh kasih. Pertanyaannya, sudahkah? Harus engkau dan saya miliki 7 karakter supaya hidupmu dan saya serupa dengan Kristus. Yang sepakat katakan amin. Kesimpulannya, hiduplah berpusat kepada Kristus dengan mengasihinya, memiliki karakter seperti Yesus dan membagikan kasih-Nya, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, Ya Tuhan, lihat hatiku. terima kasih Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku tak
bersama-sama katakan. bagimu Memiliki hatiku, lihat hatiku. Mari bersama-sama saudara kita mau bangkit berdiri. Aku sungguh mengasihi Yesus. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan memampukan engkau dan saya untuk kita belajar seturut kehendak. Sampai satu saat nanti ditemuinya hidupmu dan hidupku benar di hadapan hadiratnya. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Yang percaya katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Lebih lagi, segenap hatimu katakan. Satu tempat kita serahkan aman. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau mendapati kami tetap setia dalam panggilan-Mu Tuhan, dalam komitmen-Mu Tuhan. Setia untuk mengiring Engkau meskipun keadaan, situasi untuk kami tidak setia, tapi kami komitmen tetap setia di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami yang berkomitmen tetap setia dengan api yang bergelora, dengan cinta-Mu yang membuat hati kami terus semangat di dalam Tuhan. Berkati kami, urapi kami. Urapa kata kasikena kata kalapa kata kasikita kalapa kata. Kena kata kalapa kara kata. Kena kata kara malamasi. Kinara lama ya malamaya. Kiana ramala malamaya. Kirana malamaya. Heremera malamaya. Mari kita letakkan tangan di dada kita sambil kita menyembah Tuhan. Hari ini hari yang tidak mudah buat kami untuk kami komitmen. Tapi hari ini hari pembukaan jalan buat kami untuk kami terus menjaga komitmen hati kami tetap untuk setia, tetap untuk mengasihi Engkau, tetap untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan.
urapi setiap hamba-hambamu, teguhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang nyata, umat-umat-Mu setiap melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman bagi kami, dan Tuhan kami simpan dalam hati kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan, Amin. katakan, Amin. mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. berdiri Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Dia sebagai Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini merendahkan hati dan bersyukur kepada Engkau. Engkau telah memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Berkat-berkat yang berlimpah-limpah terus ada dan mengalir dalam hidup kami. Diberkati Pak Rudi yang telah menjadi saluran berkat. Amin. Dr. Nina yang juga menjadi saluran berkat untuk kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian, pengagungan kepada Engkau. Diberkati kami semua yang hadir. Amin. Tidak ada satupun yang kami tidak diberkati Tuhan. Kasih anugerah, pertolongan dari Engkau pasti nyata bagi Amin. kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu, dan saatnya umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Saatnya mereka bertemu dengan kehidupan, saatnya mereka bertemu dengan kasih-Mu, saatnya mereka bertemu dengan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Nyata mujizat-Mu Tuhan. Kami katakan nyata mujizat-Mu Tuhan. Ketika mereka bekerja, ketika mereka mengarungi kehidupan, tambah hari, tambah usia, terus mengarungi kehidupan. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Diberkati, damai sejahtera ada pada kami. Dan pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesusku, atas anugerah